Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Khatamul anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini teman-teman labiki, salam labiki, Bapak dan Ibu jamaah takziah yang kami hormati, kita muliakan adalah teman-teman labita yang memandu acara kita pada malam hari ini, sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia. Dalam hal ini beliau sebagai Ketua Dewan Masjid Kecamatan Pitung Panua. Yang kami hormati adalah teman labita, guru saya, sahabat kita, Ustaz Muhammad Syarif selaku Imam Rawatib Masjid Al-Ihsan Tocambing, membacakan ayat suci Al-Quran, yang mana keluarga daripada almarhum yang tentu sedang berduka pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dapiti, salam-salam dapiti hadirin, tanpa mengurangi rasa berbela-sungkawa kita pada lori mei dan pada dipakku di sifaimeng tanra apu jisimatata lawi syarjan annakum Allahu Subhanahu wa Ta'ala nakarana padang kata sinewereng acenningang ati afatir ruang sabaina sabarina kadang kehadir mak depu-depungeng ribola atu dengan keluarga daripada almarhum si kira-kira akata yana itu pesak baraki andrengi fakurus subanga kidi yang mana keluarga daripada almarhum yang kisimatana tujuh sik di abala na tujuh sik di pacoba pada tujunna mati ngiwi. Bapak dan Ibu, dari sekian banyak tujuan bertakziah, tentu kehadiran kita pada kesempatan kali ini angka kimak depu-depungan meluki melodoang ngilo meruki melodoang ngiro nyawatuna alina almarhum sirik kuambangi angki diterima ribung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana amalak madicina rifan dicuri-curi amalakna sehingga rifan jadi kuburukna rodah min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga, diampuni segala khilaf dan dosanya yang karena dipabeli dari akhir neraka jalan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dapiki, salam dapiki ki hadir makoto forofaimeng pada kitampi kisi masolawat mapas salama dari ada pina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang kita jadikan panutan, Nabi menjadi akkecuireng. Tentu Bapak Ibu dari koang ke macin rola dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dilalau ini assalamualaikum lebih-lebih fi mati risulmundin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman fikih, salam fikih hadir. Sebelum kita melanjutkan cara takziah pada kesempatan kali ini, kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk kembali mengirimkan bacaan suratul Fatihah, terkhusus untuk alina roh almarhum Bapak Muhammad Tahir dan kepada Bapak Ibu barakahna bacaan daripada Al-Fatihah kita menjadi fakta-raga di sisi Allah insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususun ila ruhi wa jasadi Muhammad Tahir. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Syahulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sini teman-teman bikin salah bikin ki hadir. Nariko amati kami bicara Bapak Ibu minimal ang kedua perkara perlu dipasedia. Jadi kalau kematian yang ingin kita bicarakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini ada dua perkara yang harus kita persiapkan. Teganna naruh Bapak Ibu dua perkara perlu dipasedia. Yang pertama perlu ki sedia mati. Yang kedua perlu ki sedia amatigan. Aga betul na teman-teman bikin ki hadir perlu ki sedia mati. Nasabak yamanan narufatawi ang kamana pasukna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yamanan tu agagay ang kamana waktu engalanna. Na iya waktu engalanna umat kunasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat Bapak Ibu al-a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ya umuruna umat kunasa Nabi sallallahu alaihi wasallam palawangan anna puluh tahun. Jadi Bapak Ibu narik kumilu ki rana iya hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam dina malampi umurna tawin hanya 60 sampai 70 tahun. Narik kumilu ki macin rolo di Nabi Bapak Ibu ya umurna Nabi hanya 63 tahun. Umurna fangulut Abu Bakar 63 tahun. Sayyidina Umar juga 63 tahun. Dua sahabat setelahnya Bapak Ibu bahkan lebih muda. Syari'ari egan wonre takziah Bapak Ibu banyak di bawah 60 tahun, bahkan ada yang masih di bawah umur 30 tahun. Menjadi di rahasia di sisi ini rupa tawing memang Rasulullah memberikan satu nasihat kepada kita. Umur kita itu antara 60 sampai 70 tahun. Naya keceklah udah binasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu melewati 70 tahun Bapak Ibu sekalian. Maka daripada itu yang pertama perlu sedia mati karena kematian merupakan kepastian tapi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Digaga tahu Bapak Ibu nulis jepui tidak ada satupun orang yang mampu mengetahui kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ang kesih di riwayat cerita naramping ki guru tak Bapak Ibu ang ketammatua ya tamatwa malak dilasanna. Sakitnya sudah luar biasa Bapak Ibu sehingga napadangi anaknya ya tungkai karena ada anaknya yang menjaga napadangi ruwijana. Maka dana nariko tangga-tanggai aliku samman nadena nabita nalele di pamasina uang sudah tidak lama bahkan nak mungkin sebentar lagi nariko bite nulle laba nak kosona salasa najak pun Bapak Ibu napa maka dan nulle laba nak nasa nariko kosona salasa singkat cerita teman-teman bikin ki hadir masar yang nak menjana anaknya tadi ini tentu merasa gelisah maka diambukna nasabak masarolasen maka dan nulis suara salah anak-anak sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian na telpo gimana di salah surah macam ni ang ke Kalimantan ang ke Samarinda semuanya ditelepon di Sumatera di Papua ditelepon diberikan kabar maka di ambuk suara salah melu di labo melu di lele di Pamuasina puangi sehingga Bapak Ibu rewak mana jannah semua anaknya pulang yang dari Kalimantan dari Sumatera dari Papua semuanya kembali mak depung latukna riborana meluak dan pemana di ambukna karena ada jepui maka ada milu di lele Pamuasina ambuk meluak dan pemana di teman-teman bikin kehadir terhadap ayahnya di ambuk nih purana meluak dan teman-teman bikin asona sining wanina salasa di nagaga anak nama tingro magai meto inarik ku angkel lele Pamuasina ambuna digagamitin sehingga makdo jamana ni anak na Bapak Ibu sekalian sehingga sampai hari Selasa arawinna Selasa depan alele Pamuasina belum meninggal sehingga apa yang terjadi Pak maka di orang nak gurutna ini cerita 20 tahun yang lalu tapi orang itu meninggal baru-baru kurang lebih 2 tahun lebih enak mati anak tahu padahal 20 tahun lebih enak tahu tapi apa yang terjadi Bapak Ibu baru 2 tahun yang lalu nalele di Pamuasina menjadi satu bukti Bapak Ibu maka dari gaga atau mulik japui tidak ada satu pun di antara kita yang mampu tahu kapan tepatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kita teman-teman bikin ke hadir
bicaranna amat tinggi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Narik komelo ipole amatingi takap puak jelengi tempat tinggi pemaju makotohro tempat tinggi pemundur. Tidak ada yang bisa memajukan Pak. Tidak ada juga di antara kita yang mampu menangguhkan kematian. Ajak kam dang kematu mampu ada ipu matu pitale tarota narik kota mana di sekolah wijaku matu pitale tarota narik kupura mana mak batatau. Sudah saya saksikan kebahagiaan anakku. Tidak ada Bapak Ibu yang bisa menghalangi yang namanya kematian. Bendenge wadi request Pak, bendenge wadi laun pun Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya punya orang tua itu karena saya punya bapak juga sudah meninggal. Tentu dia akan meminta nantilah setelah saya lihat anak saya sukses, nanti setelah saya lihat anak saya menikah baru saya menikah. Tapi ternyata Bapak Ibu di fagaga anak nama batat tahu kecuali hanya satu orang anak pertama nalili di pambasin pun Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu bukti teman-teman bikin hadir. Maka yang pertama harus kita persiapkan ya nari tu peran kita sedia riasan natuju amatin karena kita semua akan mati Pak. Maka dari Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut tungke adu makke jawain pasti dapat dimana riasan amatin. Semua yang bernyawa Pak pasti akan merasakan yang namanya kematian. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu di Awal Gading saya bertakziah di sana. Dan pada waktu itu Imam Kelurahan Bulete membuka sesi tanya jawab Pak. Kebetulan saya yang bertakziah, nala diceng buka isi ditanya jawab. Ada beberapa orang yang bertanya Bapak Ibu, salah satu angka atau makutan maka darupa Ustaz angka garo kira-kira tandan atau dari kumilu lele di pamasin kuangi. Adakah tanda-tanda yang dapat kita lihat sehingga kita tahu maka milu di lele pamasin atau anak sebab megala dan nasa jita silalo tak sebab bicara onak ele silalo tak sebelum pulro anak aswe ternyata meninggal dunia dalam keadaan kita tidak tahu, tidak ada tanda-tandanya. Sehingga Bapak Ibu maka daka na angka itu tanda-tanda maraja nalak Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda yang besar Pak. Walaupun memang ada satu kitab yang menjelaskan Bapak Ibu angka tanda-tanda itu dari kumilu mati termasuk 40 hari sebelum kita meninggal itu Bapak Ibu maka de Andre Guruta madari kapating kelinga narampi Andre Guruta narik ku ikapi seigamo epa na yarogam edi na kerasik di nanoni maka dapat 40 menit sunah. Jadi kita coba-coba yuk gesa-gesa gamma apa narik ku di nanoni berarti 40 menit sunah. Tapi kan itu tanda Pak, yang namanya tanda itu bisa iya bisa tidak. Coba Bapak Ibu narik kumilo bosi angka itu tanda-tanda Ibu di aga tanda-tanda narik kumilo bosi mapatal langi mendung. Tapi biasa Pak mapatal langi di jadi bosi. Biasa tuh Bapak Ibu macakai tapi tiba-tiba hujan turun. Begitu juga kematian Bapak Ibu sekalian. Walaupun ulama kita memberikan satu pelajaran tanda-tanda daripada kematian 40 hari, 1 minggu, 3 hari, bahkan 1 hari, 1 malam itu ada tanda-tanda. Apalagi nariku angka atau masalah Pak, tiba-tiba sehat. Masalah atau yakin rumah sakit siang penih siang ngesuri nang kana talieu tiba-tiba sehat melo Andre mati dulu manre ajak mata pemeriuh maka di Andre Guruta itu salah satu tanda-tanda daripada macawi di amatingan. Biasa tuh Bapak Ibu siang ngesuri nilo manre tapi tiba-tiba lahap sekali makanya maka itu salah satu tanda-tanda macawi di amatingi. Jadi narik kumalasa ki ajak meladak ki manre akan tutuki ngajak kamna tanda-tanda itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan itu narik angka tahu masalah di Bapak Ibu madari 3 pesa utuna maka di Andre Guruta nareku maka macam-macam ini utuna berarti macam cawe itu teman-teman bikin ini semua tanda. Tapi ternyata Bapak Ibu biasa tidak ada tanda nalele di pamasin atau amping upala tu kenyerotawai pada waktu itu maka ada kaksik di tanda-tanda amatingan atau kami nama mesah risesi dan ini rupa tawe sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat yang saya bacakan tadi. Nariku angka ki manyawa Bapak Ibu pasti itajong alita mati. Jadi Bapak Ibu nariku manyawa ki pasti mati ki ampengi perlu ki sedia. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu agi pas sedia
aga ipasadia molor ya sengi amating nareko melo ibicara aga ipasadia molor ya sengi amating. Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Tapi Bapak Ibu, ang kasih dihadasna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam aga nasan Nabi tak teman-teman bikin ki hadir maka Nabi tak man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ni puade kalimat la ilaha illallah ripacap kurang adana batuan dari kumilu persialan leri pamasina buang sakaratul maut. Dia mampu menutup satu kalimat daripada ucapannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, tamiri dalam surga pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus kita persiapkan Pak, sirikuam mengifal lagi-lagi yang dibaca kalimat la ilaha illallah nama lumur ifadah narik kumilu lele di pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Madarito ang Bapak Ibu narik kuirampi jahat deseni madari ang ke anak-anak metik balam mak muajib itu Pak Ustaz melo mati ifadah kalimat la ilaha illallah. Tidak semudah apa yang kita ucapkan Pak. Jangankan malaikat maut yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian, nabi Pak Imam negosiolo tawi narik kumelo kami madari denule puade kalimat la ilaha illallah. Onro aganda Bapak Ibu, onro kerat nih kalimat ini. Nabi Pak Iman noloi madari suro sada tul melo ni sadu Pak Imam. Nah tul makar sadu. Nah tul melo ni sadu Pak Imam. Amping itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ipal lagi-lagi yang dibaca kalimat la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah. Tiada zikir yang paling baik Bapak Ibu kecuali kalimat la ilaha illallah. Melo ki umatin ropa dibaca kalimat la ilaha illallah. Jakam dari nato moto maka di andre guru tak Imam Al-Ghazali an-nau akhul maut yero tinroi Bapak Ibu masap posisi ni amatingi ada di badar itu tahu angka matinro Bapak Ibu dena nautuk materui ampingi narik komelo ki matinro baca doa minimal kita membaca kalimat la ilaha illallah. Semoga apa yang kita baca setiap hari ini Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah mampu nanti kita ucapkan di akhir-akhir hayat kita dari kumilu inala tarotarona Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tak mengatakan siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ang kemua kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya insyaallah tamari dalam surga pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Nih ya Bapak Ibu, maka Nabi tak tama surga dene kadena ada nabi tak dena lepar ranaka ibu maka ada nabi tak tama surga tapi Rasulullah tidak menjamin kita tidak singgah di neraka. Maka Bapak Ibu amping itu tunggak purata mas sempajang minimal di dua tempat. Pertama sholat maghrib, yang kedua sholat subuh. Madar itu nabacanya ki Pak Imam maka ada Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali Bapak Ibu sekalian supaya apa? Kita berdoa semoga kita tidak singgah di dalam neraka. Nah karena narik kurin atau lepar neraka pasti masuk ke dalam surga. Tapi kalau masuk ke dalam surga belum tentu tidak singgah di neraka. Ibu kira-kira aga pertama atau berilan neraka Pak. Apa yang memasukkan kita ke dalam neraka? Tidak ada yang mampu memasukkan kita ke dalam neraka kecuali dosa. Nah dia gak tahu dia gak dosana. Betul Pak Ibu dia gak tahu dia gak dosana. Nariku angka tahu mengaku dia gak dosana atau dosa itu. Amping itu Bapak Ibu namo maga kanjak atau engken itu dosana. Tidak ada satupun orang yang tidak ada dosanya Pak. Bahkan alena mak bicara Bapak Ibu sekalian, mungkin saya yang bertakziah pada malam hari ini nabi nengi jero dosa Bapak Ibu mak bau. Andai kata dosa itu berbau Bapak Ibu sekalian, nulle dia nagaga melu mak depe li alena mak bicara sudah tidak ada yang mau duduk dekat dengan saya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Megala dosa. Alhamdulillah Bapak Ibu Allah Maha baik. Jero dosa ipo pulewe imak ini satawe mak bodo por angke simata popule nasabak masuk busukmu. Allah menyembunyikan dosa kita. Inilah baiknya Allah Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya teringat satu riwayat hadis Bapak Ibu, maka Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia mananna dosa
nak dampeng mana Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa yang diumbar. Ibu di semua dosa itu Allah ampuni kecuali dosa yang diumbar. Ada yang diumbar apa? Narik kumik dosa dia apa itu dia cerita. Amik musik di atas salah dia apa itu dia cerita. Mak ada pura nasa kubuk salah nasa tebih pura diri jodoh tapi dia apa aja tuh popi dosa yang seperti ini tidak diampuni Bapak Ibu sekalian. Amping dari populi dosa itu bagi diri Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengumbar dosa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan tidak Pak Ibu nih makhluk penarik kumik tahu dosa secara terang-terangan Pak. Saya punya kampung itu melodam Pak Maraja Bapak Ibu, kampungku Akilongga Kecamatan Kira Indralo. Di Longga itu Bapak Ibu sekalian sudah menjadi rahasia umum. Banyak rumah-rumah prostitusi Bapak Ibu sekalian. Banyak di sana. Sudah beberapa kali anggota dewan masuk. Sudah beberapa kali kemudian ada reses Bapak Ibu. Banyak orang menyampaikan aspirasi supaya diberhentikan itu apa yang dilakukan di sana Bapak Ibu. Tapi sampai detik ini tidak berhenti, justru semakin banyak. Akhirnya tengah kampung kita teman-teman bikin kehadir populi tahu dosa. Coba kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, banyaknya anak muda, banyaknya dari tetangga-tetangga kita, banyaknya dari umat Islam melakukan dosa secara terang-terangan. Angka siaklatan lima, angka si gandeng-gandeng tidak ada hubungan secara sah. Bahkan kalau di pengantin itu Bapak Ibu sekalian, musik di lingkaran minta maaf ini Bapak Ibu meminum minuman yang dilarang di dalam agama kita. Ini bukankah dosa yang kita lakukan secara terang-terangan? Nah, maka Nabi tak ya dan pengemana dosa kecuali yang dilakukan secara terang-terangan. Pertama sekali saya mendengar ini hadis Bapak Ibu, seakan-akan ini tidak adil. Bukankah satu kejujuran kalau kita menceritakan dosa kita? Tapi ternyata Bapak Ibu setelah kita lihat situasinya, tidak dicari kita dosa, tapi tidak mega miseng sehingga kita susah untuk bertobat daripada dosa yang kita lakukan. Ada yang menghantui. Misalkan ada orang yang berzina Bapak Ibu sekalian, angka atau pengabdi berzina, dia ceritakan. Orang tahu dia tobat Pak, tobat nih, tapi isap tahu dia apa aja itu dicerita sehingga menjadi beban moral di dalam dirinya. Maka Rasulullah melarang kita untuk menceritakan dosa kita, aib kita teman-teman bikin kehadir. Siapapun yang susunat di atas salata, tapi masih banyak di antara kita yang mengungkit kesalahan kita, dan banyak juga di antara kita yang mengungkit kesalahan keluarga kita. Ini tidak boleh teman-teman bikin hadir. Yang kedua Bapak Ibu singkat, yang pertama perlu siap mati, yang kedua perlu siap amatikan. Aga batuan siap amatikan Bapak Ibu sekalian, nariku angka na 7 dia senepat coba salah satu di antara keluarga kita angka lele pamasina pun Allah Subhanahu wa taala, termasuk alina keluarga Bapak Muhammad Tahir. Mungkin semua keluarga bersedih Bapak Ibu sekalian, nah karena 7 dia senepat coba. Nah jika perlu dia tahu kerilana atita, maka dari gaga tolola nih taritan dan rasa kemana dia seni amatin. Alena mata almarhum hanya lebih dulu daripada kita Bapak Ibu sekalian, hanya menunggu hitungan hari, hanya menunggu hitungan bulan, hitungan tahun. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Cepat atau lambat Bapak Ibu, tua atau muda, meloloto kita wi malasato kita wi sehat to kita wi pasti ang kemana yola dia seni amatin teman-teman bikin hadir. Madari itangga Bapak Ibu yolo apuna lele di pamasina daripada nena. Madari angka kita teman-teman bikin hadir yolo partungkana daripada tumarasai. Ini menunjukkan satu bukti bahwa kematian itu hal yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, untuk seluruh keluarga almarhum yang ditinggalkan, walaupun orang tua kita sudah tidak berada bersama-sama kita di dunia ini, tapi kita masih memiliki beberapa kewajiban, termasuk yang pertama mendoakan daripada orang tua kita. Tunggu purata emas sempajang minimal dibaca dengan suratul Fatihah, dikirim dengan doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan setiap kita selesai melaksanakan sholat. Nari popule dia sengedecing, nigi anak-anak popule dia sengedecing kebaikan Bapak Ibu, walaupun dia tidak niatkan untuk orang tua
tuanya, insya Allah orang tuanya juga akan mendapatkan pahala. Bapak Ibu sekalian, mengaji wijana lolong apalat tamatuana, masjid ke wijana lolong apalat tamatuana, puncukna ia mana nade cenna popule wijana, insya Allah orang tuanya akan mendapatkan ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena di Al-Quran disebutkan orang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang menjadi usahanya. Dayero wijata Bapak Ibu, anak kita merupakan usaha kita waktu tak turi lebuk nalino dega aga wijah nariku dega aga tamatuana. Ampingi Bapak Ibu, pelajarannya adalah mari ajari anak-anak kita untuk dekat dengan agama. Ibu di Bapak Ibu guru anak tak magama sirik kuami dari kulele ki ripa masina kuangi ada anak kita yang melakukan kebaikan, mendoakan kita untuk mendapatkan yang namanya keselamatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tanpa bodoh Bapak Ibu menjadi sedih pangaja, menjadi sedih perhatian, mak ada angkat mata azia di dalam yawan nie, mas ma depu-depungan bacaan ini doang alina rata-rata. Kita sama-sama bertakziah pelajarannya Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan baca sengaja ini siap takziah mungkin keluarga kita yang kita hadir untuk melakukan hal seperti ini. Karena kematian itu Bapak Ibu narik komelu timpa buk na panritata antri guruta minimal wake itu puluh, minimal 70 kali Ibu Bapak dalam satu hari satu malam. Dena faja tu dina celingi malaikat Israel alaihi salam na bendengi isangi Bapak Ibu pada to polewe nulle mail eropang mulutta Nabi Israel alaihi salam selalu datang ke rumah kita tuli celingi maka dawat ini gayalah hampir Bapak Ibu jakam na watun na nanala taro-tarona kuangi na ang kamufik dito mainga ang karomasi tak Bapak Ibu 5 kali dalam satu hari satu malam tuna tampiki kuangi untuk papoder yasang isang fajar minimal iya na jolo ijama pae na mumagagana si pae na mumagagana ampiki duwe nariku ang kakik papoder yasang isang fajar. Insyaallah barakah na sampajat tak kita akan meninggalkan keburukan dan melakukan yang namanya kebaikan. Pak Ibu, nasihat saya terakhir, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Ada kita tanggilnya semisal pajak. Namun dia pernah makan gak si Pak Ibu, mungkin ada di antara kita dia pernah rapuh jilbab, dia pergi di jilbab, ada di tetas sempajak. Dulu yang kepada di Palawang datang mataku, mungkin belum bisa melakukan semua kebaikan Pak. Minimal kita tidak meninggalkan sholat. Narik ke masjid, jok ke masjid, akhirnya jolok kamarata. Karena banyak Bapak Ibu jok ke masjid itu yang parah, maka magi dan apa na jok ke masjid, dari dia nak jok ke masjid, narik ke masjid mopi jok ke masjid minimal aki kamarata aki bolat asam pajan itu. Narik tuli popolin aki bolata nanti akan timbul keinginan untuk datang ke masjid. Narik tuli popolin aki masjid, insya Allah nanti akan ditambah dengan sholat-sholat yang lain Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita mendoakan alina almarhum tanah fodo kedua doata engkau nak tampil Allah Subhanahu wa taala. Amin.